Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kias, rukun-rukun kias, dan definisi ilat serta masaik al-ileh. Menurut ulama usul fiqh, kias berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas tersebut karena adanya kesamaan dua kejadian itu. Dalam ilat hukumnya, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa ilat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Sifat pengenal dalam rumusan, definisi tersebut menurut mereka sebagai suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamar itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamar. Yang kedua adalah rukun-rukun kias. Nomor 1, aslun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil bersamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. 2, far'un, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. 3, ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Dan yang keempat adalah hukum, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Lebih jelasnya, biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta, maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Macam-macam kias. 1, kias aula, yaitu kias yang ilat terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada asal. Misalnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. 2, kias musawi, yaitu kias yang ilatnya antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada as. Dan yang ketiga adalah kias al-adna, yaitu kias di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam as. Definisi ilat. Ilat adalah salah satu rukun atau unsur kias yang merupakan unsur yang sangat penting karena dengan adanya ilat dapat menentukan adanya kias atau menentukan suatu hukum. Dan yang terakhir adalah masaik al-ileh. Para ulama agama sepakat bahwa semua ketetapan hukum syariat memiliki dasar, alasan, dan elemen kemaslahatan bagi umat manusia. Penetapan hukum syariat tidak hanya mengharuskan individu untuk mematuhinya sebagai otoritas hukum, tetapi ditetapkan karena adanya kebaikan yang diinginkan oleh hukum syariat itu sendiri. Cukup sampai di sini tentang penjelasan kias dan ilat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.